Unyil mau nunjukin proses pembuatan roti tawar nih. Yang ini beda. Ada butiran choco chipsnya. Jadi lebih mantap. Perusahaan bakery yang berada di daerah Jember, Jawa Timur ini memproduksi aneka roti, termasuk roti tawar sampai ribuan bungkus loh. Sebagai salah satu makanan sumber karbohidrat, roti tawar menggunakan tepung terigu sebagai bahan utamanya. Teman-teman tahu nggak, tepung terigu tuh terbuat dari gandum. Sebelum bikin roti, kita lihat dulu yuk proses bikin tepung terigunya. Yuk, kita kemon. Negara kita belum bisa menghasilkan gandum sendiri. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan produksi, gandum diimpor langsung dari negara-negara produsen gandum di dunia. Seperti Australia, Ukraina, Amerika Serikat, dan Rusia. Sebelum diolah, gandum akan masuk ke mesin khusus pemisah. Di sini bulir-bulir gandum akan dipisahkan dari benda asing. Jangan membayangkan kalau di pabrik ini ramai ya. Di sini proses pembersihan biji gandum dikerjakan dengan mesin khusus. Untuk memproduksi tepung terigu, pabrik ini menggunakan mesin berteknologi tinggi yang diatur dengan sistem komputerisasi. Misalnya dari ruang kendali ini, mesin-mesin diatur untuk memisahkan biji gandum dengan bahan lain yang tercampur. Coba lihat nih, ada campuran batu, batang tanaman gandum, dan material lainnya. Setelah bersih, secara otomatis gandum dialirkan dengan pipa-pipa khusus ke mesin giling. Dalam mesin ini, proses penghalusan biji gandum melewati 5 tahap. Semuanya dikerjakan dengan mesin. Tapi ada satu bagian pengecekan yang masih dilakukan secara manual, yaitu pengecekan tekstur gandum. Mesin goyang ini adalah mesin khusus bagian pengayakan. Setelah gandum dihaluskan, tepung gandum akan digoyang untuk mendapatkan tekstur tepung terigu yang benar-benar halus. Selain jago goyang, mesin ini bisa mengayak tepung terigu dalam jumlah besar. Bayangkan saja, hingga 2010 ton sehari loh. Wih, mantap. Coba kalau Unyil, 2 kilo juga sudah pegal tangannya. Ini dia nih yang membedakan tepung terigu buatan pabrik ini dari tepung terigu lainnya, yaitu penambahan berbagai macam tambahan vitamin ke dalam tepung terigu. Ada berbagai macam varian ukuran kemasan dari tepung terigu ini. Ada yang ukurannya 25 kg, ada juga yang kemasan 1 kg. Dalam sehari, pabrik ini bisa menghasilkan 2000 ton tepung terigu. Widih, kalau dibikin jadi roti bisa berapa banyak tuh? Nah, untuk membuat roti, kita campurkan adonan dengan tepung terigu dan es batu yang berfungsi untuk mempertahankan suhu dan menjaga adonan tidak mengembang di awal. Selain itu, ada pasta coklat, gula, dan air. Aduk beberapa menit sampai adonan kalis. Jangan lupa masukkan bahan lain seperti butter, garam, dan ragi ya. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau adonan sudah elastis dan tidak mudah putus, berarti sudah pas nih. Terakhir, masukkan deh butiran coklat atau biasa dikenal dengan choco chips. Ini dia yang memberikan sensasi rasa manis coklat pada roti tawar. Yuk, sekarang bagi adonan menjadi beberapa bagian. Timbang masing-masing sampai 4 kg. Potongan adonan ini kemudian didiamkan sampai mengembang kurang lebih 15 menit. Sip deh, adonannya sudah siap dipotong nih. Agar ukurannya sama rata, potong menjadi 20 bagian menggunakan mesin. Untuk membentuk roti tawar, gulung adonan yang sudah dipotong menggunakan mesin agar bentuk gulungannya sama. Tata dalam loyang roti tawar yang biasa disebut loaf. Sebelum masuk oven, tutup loaf terlebih dahulu yuk. Tujuannya agar bentuk roti mengembang sempurna dan simetris. Panggang selama 40 menit pada suhu 200-an derajat Celcius.
Roti tawar choco chipsnya sudah matang nih. Setelah matang, roti dalam loaf harus segera dikeluarkan ya. Wih, cepet banget kerjanya. Ada alasannya loh. Kalau kelamaan, bentuk roti akan berubah menjadi ramping. Jadi nggak bagus lagi deh. Sebelum proses lebih lanjut, diamkan roti tawar di ruang cooling. Diamkan sampai kurang lebih 5 jam. Lama penyimpanan harus pas. Jika terlalu lama, bisa mengeras. Jika terlalu cepat, bentuknya bisa meramping. Lanjut potong roti tawar balok ukuran 40-an cm menjadi 28 potong. Kemudian kemas dalam kemasan plastik. Masing-masing berisi 10 potong roti. Roti ini tahan sampai 5 hari setelah diproduksi. Penjualan roti ini sudah sampai ke seluruh Indonesia loh. Wah, ternyata nggak cuma di sini. Perusahaan ini juga memiliki beberapa pabrik lain di beberapa daerah. Wih, Profesor, bikin alat apaan lagi nih, Prof? Ini nih Nyil, Profesor bikin alat pembuat roti instan. Oh, lebih cepat dan enak nanti hasilnya. Wah, boleh juga nih, Prof. Ayo, Prof, kita cobain. Tunggu sebentar ya, Profesor mau ke belakang sebentar aja. Yah, Profesor pasti lama nih, Sro. Yuk, kita mulai duluan aja. Jangan Nyil, kalau alatnya rusak gimana? Gampang, tinggal dibenerin aja. Profesor kan pinter. Udah, Usro tenang aja. Pencet yang mana ya? Itu Sro, pencet yang itu aja. Yang ini Nyil. Aduh, Usra takut nih. Udah, pencet aja. Gak bakalan meledak kok. Duh. Ya kan Nyil, apa Usra bilang?